Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan virus corona atau COVID-19. Beberapa kepala daerah telah menerapkan yakni PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Menurut pendapat aku itu sangat tidak efisien karena dilakukan tidak serentak atau tidak serempak. Penerapan PSBB di daerah yang mana pasar tradisional para pembeli berjalan masih berdesak-desakan. Angkutan umum masih mengangkut dengan duduk juga berdesak-desakan. Sekolah diliburkan, tapi anak-anak bermain, berinteraksi masih dengan teman-teman dengan kesana kemari. Masjid dilarang sholat Jumat, sedangkan sholat wajib lainnya masih dilakukan dengan berjamaah. Jadi semua itu saya rasa itu tidak efektif. Kenapa pemerintah pusat ataupun Bapak Presiden tidak menerapkan PSBB berskala nasional, yaitu seluruh Indonesia, yang mana kita tahu masa inkubasi COVID-19 itu 14 hari. Masa inkubasi dari virus corona itu 14 hari. Mengapa enggak kita manfaatkan waktu 14 hari itu? Walaupun berat memang untuk mengambil keputusan, tapi dengan alasan satu nyawa warga negara Indonesia lebih berarti daripada apapun juga. Mudah-mudahan bisa ada tindakan tegas. Kita harapkan ada tindakan tegas dari pemerintah pusat, karena yang kita rasa PSBB sekarang dampaknya sudah sama seperti lockdown. Sebelum masa pembatasan sosial berskala besar itu dilaksanakan, mungkin saya menyarankan satu, yakni kita berharap ini ada semacam keputusan dari pemerintah pusat, yakni mengambil keputusan PSBB secara nasional. Sebelum melaksanakan PSBB nasional, di situ kita yang pertama, pemerintah harus mensosialisakan dulu kapan PSBB nasional akan dilaksanakan. Bersama dengan sosialisasi, pastikan juga seluruh warga mempunyai stok sembako yang cukup. Di poin inilah poin pertama ini kita anukan yang namanya kebersamaan, bersama melawan virus COVID-19. Sini kita bahu membahu, bantu membantu, tolong menolong. Yang mana mampu bisa membantu yang kurang mampu. Pokoknya pastikan seluruh warga masyarakat Indonesia mempunyai stok sembako yang cukup.
nanti bisa melaporkan RT dan jajaran berikutnya kalaupun ada warga yang memang belum ada stok sembako yang cukup atau tidak mampu. Yang kedua, PSBB dilaksanakan selama 14 hari. Di dalam 14 hari itulah semua aktivitas yang namanya bersosialisasi, berinteraksi harus memang dibatasi secara umum. Tutup semua peribadatan, tutup semua pasar, semua yang buka mungkin hanya stok yang tertentu yang mungkin bisa diawasi, yang mana pemerintah bisa lebih tahu. Tempat beribadat mungkin muslimin Indonesia bisa menyadari, kalaupun 14 hari cuma 14 hari, artinya cuma 2 kali hari Jumat tidak melaksanakan, mungkin bisa ditoiler ataupun gimana. Dan semua pasar, semua bisa dibatasi, memang dimaksimalkan untuk tidak ada interaksi di situ. Peribadatan gereja semua ditutup dulu sementara 2 kali hari Minggu, dan mungkin bisa pun juga cuma di masjid, musola atau langgar cuma dikumandangkan azan dengan tidak ada sholat berjamaah, sholat masing-masing. Itu selama 14 hari dilaksanakan dengan tegas. Yang ketiga, setelah 14 hari itu bisa diketahui dan didata siapa-siapa yang terpapar atau terinfeksi virus COVID-19 atau terpapar virus corona. Di situ segera diisolasi, dikumpulkan dan dirawat. Dan yang sehat pastinya bisa berinteraksi, bisa beraktivitas kembali secara normal. Dengan demikian, dokter dan perawat serta masyarakat bisa tenang dengan mengetahui berapa pasien yang terpapar, terinfeksi, dan mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi yang terinfeksi, sehingga tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif dari warga. Sampai kapan libur sekolah ini dilaksanakan? Sampai kapan masjid, musola ini ditutup? Sampai kapan dokter-dokter dan perawat ini harus bersiaga? Demikian mungkin pendapat dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Semoga virus COVID-19 ataupun virus corona ini segera dapat teratasi, wabil khusus di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.